Puji Tuhan, haleluya. Selamat malam Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan malam hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah renungan singkat pada malam hari ini. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa dulu terlebih dahulu untuk firman Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup ajaib dan berkuasa, yang sudah memanggil kehidupan kami untuk kami masuk dalam terang Tuhan yang ajaib, meninggalkan kehidupan kami yang lama, yang hidup dalam dosa, hidup dalam kecemaran. Kami masuk dalam kehidupan pengudusan daripada Tuhan. Ya, kami dilayakkan oleh kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu pada kesempatan malam hari ini Tuhan, layakkan kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman Allah. Biarlah Engkau berbicara bagi kami semua. Sampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu, supaya kami semakin mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan ke depan bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sambut firman Allah dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini saya ambil dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayatnya yang ke-7 saja. Dan firman Tuhan saya beri tema judul Hidup dalam Panggilan daripada Allah. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7 saya bacakan, Bapak Ibu Saudara sekalian mendengar firman Tuhan ini. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Nah, inilah ungkapan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Rasul Paulus mengingatkan lagi jemaat yang ada di Tesalonika supaya mereka tetap hidup di dalam panggilan daripada Tuhan. Ya, artinya tidak lari dari panggilan, tidak bergeser dari panggilan Tuhan yang sudah terjadi pada kehidupan jemaat yang ada di Tesalonika ini. Kenapa? Karena jemaat di Tesalonika ini ternyata ada sebuah kasus yang terjadi di mana jemaat Tesalonika ini tidak menghargai kekudusan dalam perkawinan ya, yang sudah terjadi dalam kehidupan mereka. Ya, tidak menghargai lagi kesucian dalam pernikahan. Dan ini kasus yang terjadi pada jemaat yang ada di Tesalonika. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan lagi, menyegarkan lagi, memotivasi lagi agar seluruh sidang jemaat yang ada di Tesalonika ini menghargai panggilan Tuhan untuk mereka hidup dalam ruang kekudusan daripada Tuhan. Ya, mereka harus diingatkan, ya, supaya mereka kembali kepada tujuan yang semula di mana mereka dipanggil oleh Tuhan untuk masuk di dalam pengudusan daripada Tuhan, meninggalkan cara hidup yang lama, cara hidup yang gelap, cara hidup yang cemar, masuk dalam cara hidup yang baru, ya, masuk dalam terang daripada Tuhan, hidup di dalam kebenaran, hidup dalam kesucian, hidup di dalam kekudusan. Ya, karena itu tujuan Allah memanggil kita untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, untuk kita hidup di dalam kekudusan itu, untuk kita hidup di dalam kasih karunia itu, untuk kita hidup di dalam kesucian daripada Tuhan. Dan memang itu yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu ayat ini menekankan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonik. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar. Ya. Nampaknya
Jemaat yang ada di Tesalonika ini sudah terkontaminasi. Ya, hidup di dalam kecemaran, tidak menghargai kekudusan pernikahan, kesucian dalam pernikahan, tidak hidup di dalam kasih lagi. Udah mulai menyimpang jemaat yang ada di Tesalonika ini. Mengingkari panggilan Allah, menjauh dari panggilan. Udah mulai hidup di dalam kecemaran, mulai hidup dalam hawa nafsu daging kemanusiaan mereka. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Melainkan apa yang kudus. Ya Allah memanggil kita, menuntun kita, membimbing kita, membawa kita kepada satu ruang pengudusan daripada Tuhan. Supaya kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Sebagaimana Allah itu kudus, kita juga dituntut oleh Tuhan untuk hidup di dalam kekudusan daripada Tuhan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Ini sangat jelas firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Ini merupakan tanggung jawab kita sebagai gereja Tuhan. Bagi orang yang percaya, orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Orang yang merespon panggilan Allah. Untuk kita hidup di dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, hidup di dalam kasih karunia Allah. Sebab kasih karunia Allah itu ya, menuntun kita, mendorong kita ya, untuk kita melakukan apa yang baik. Sebab ketika kita hidup dalam kasih karunia Allah, kita dimampukan sekalipun memang kita terbatas adanya kemanusiaan kita. Untuk kita melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang kudus, apa yang suci, apa yang mulia, apa yang berkenan kepada Tuhan. Memang kita manusia, kita terbatas. Tapi ketika kita hidup di dalam kasih karunia Allah, ada di dalam ruang lingkup kasih karunia Allah, maka saat itulah kita memiliki kekuatan, kesanggupan untuk kita melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang suci, apa yang kudus. Kita buka ayat firman Tuhan menjadi referensi bagi kita pada kesempatan malam hari ini. Di dalam kitab Ibrani, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Ibrani pasal 12, saya akan baca dari ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Jadi memang ini tuntutan bagi kita, orang yang percaya yang sudah hidup dalam panggilan daripada Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Untuk kita mengejar kekudusan itu. Artinya kita terus berproses hidup di dalam kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ayat ini sangat menekankan betapa pentingnya sebuah kekudusan. Karena kekudusan itulah menjembatani kita. Ya, menjadi satu sarana bagi kita. Untuk kita dekat dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Melihat Tuhan, ayat ini mengatakan. Ya. Yang selanjutnya ayat 15. Janganlah supaya. Ya. Janganlah supaya. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kenapa kita dituntut hidup di dalam kekudusan? Agar supaya jangan seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Sebab ketika kita hidup di luar daripada kekudusan, maka kita terpisah dari kasih karunia Allah. Menjauh dari kasih karunia Allah, mengingkari panggilan kita di dalam Tuhan. Jadi jelas ayat firman Tuhan ini. Maka kita dituntut untuk kita hidup di dalam kekudusan. Supaya kenapa? Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah.
agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ketika kita memilih hidup di luar daripada kasih karunia Allah, menjauh dari kasih karunia Allah, ya, itu akan berdampak negatif pada kehidupan kita. Ya, itu akan mempengaruhi tindakan kita, perilaku kita, perbuatan kita. Ya, maka kita melakukan sesuatu segala hal itu di luar daripada kendali firman Tuhan. Ya, kita melakukan sesuatu bukan sesuai kehendak Tuhan, apa yang diinginkan Tuhan, apa yang menjadi maunya Tuhan, apa yang menjadi harapan Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan bagi kita. Melainkan kita melakukan sesuatu yang cemar. Bahkan ayat ini mengatakan menciptakan kerusuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Kita dituntut hidup konsisten, tetap di dalam kasih karunia Tuhan. Ya, sebab kasih karunia Tuhan mendorong kita sekali lagi, memampukan kita untuk kita melakukan apa yang baik. Ayat selanjutnya, ayat 16, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai hawa nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Apalagi kondisi kita hari ini sangat sulit, di mana orang sulit mendapatkan keuangan, sulit kebutuhan hidup dan lain sebagainya. Ya, kita diperhadapkan dengan situasi seperti ini hari ini. Ya, tapi jangan karena sepiring makanan, jangan karena kebutuhan hidup, jangan karena fasilitas hidup. Ya, kita memiliki hawa nafsu yang seperti Esau. Menjual hak kesulungan demi sepiring makanan. Menjual keselamatan, menjauh dari kasih karunia Allah. Hanya karena kebutuhan hidup, hanya karena fasilitas hidup. Kita diminta untuk konsisten, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita alami dalam hidup ini, jangan takut kalau kita hidup di dalam kasih karunia Allah. Allah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Allah yang memelihara hidup kita. Ya, saudara yang dikasihi, kiranya Tuhan menolong, memberkati kita semua pada kesempatan malam hari ini. Dan Tuhan yang akan memampukan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pada kesempatan malam hari ini sudah mendengarkan suara kebenaran, cahaya surga sudah menerangi hati pikiran kami melalui firman Tuhan. Ya, kami semakin mengerti apa yang menjadi tujuan rencana Allah dalam kehidupan kami, untuk kami lakukan, untuk kami jalani ke depan. Sekalipun memang banyak kendala untuk kami hadapi ke depan Tuhan. Kami sadar bahwa kami manusia terbatas, tapi kami percaya kekuatan kasih karunia memampukan kami. Diberkatilah bangsa dan negara kami, pemerintahan, korban bencana alam, korban bencana nasional, diberkati oleh Tuhan. Berkati juga jemaat Tuhan yang ada di rumah saat ini, seluruh sidang jemaat Efrata, tiap telinga yang mendengar firman Allah diteguhkan dan dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akhiri ibadah kami pada petang hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam berkat nama Tuhan Yesus Gembala kami yang baik. Haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.